Halo, perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan interaktif deepening A. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya James Putra dengan NIM 2143001. Dan saya Ayap Rahman, NIM 213047. Nama saya Muhammad Ahyar Najibul Azmi dengan NIM 2143013. Nama saya Muhammad Bilzal Dair dengan NIM 2143042. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, Interactive Deepening A. Interactive Deepening A adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua node dalam struktur grafik atau pohon ini, menggabungkan keuntungan dari pencarian mendalam pertama dan algoritma A. Sambil menghindari overhead, memori mempertahankan antrian prioritas. Pendalaman interaktif ADA juga bisa dibilang sebagai penelusuran graf dan algoritma pencarian jalur yang dapat menemukan jalur terpendek antara simpul awal yang ditunjuk dan setiap anggota kumpulan simpul tujuan dalam graf berbobot. Ini adalah varian dari Interactive Deepening Depth First Search yang meminjam IDE untuk menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan secara konservatif, sisa fungsi heuristik untuk memperkirakan secara mencapai tujuan dari algoritma pencarian A. Karena ini adalah algoritma pencarian yang mengutamakan kedalaman biaya untuk mencapai tujuan dari pencarian A. Seperti pencarian pendalaman interaktif biasa, ini berkonsentrasi pada penjelajah noda yang paling menjanjikan. Dengan demikian tidak mencapai kedalaman yang sama dimanapun di pohon pencarian. Tidak seperti ADA, tidak menggunakan pemrograman dinamis, dan oleh karena itu sering berakhir menjelajahi noda yang bersama berkali-kali. Sementara pencarian memperdalam kedalaman pertama interaktif standar menggunakan kedalaman pencarian sebagai batas untuk setiap literasi IDE, menggunakan yang lebih informatif, di mana adalah biaya untuk melakukan perjalanan dari root ke node adalah perkiraan heuristik khusus masalah dari biaya perjalanan ke tujuan. Algoritma ini pertama kali dijelaskan oleh Richard Korf pada tahun 1985. IDE terdiri dari satu, menginisialisasi batas kedalaman ke nilai awal. Biasanya biaya heuristik dari node awal ke node tujuan. 2. Lakukan depth first atau DVS dari node awal dengan batas kedalaman selama pencarian lacak biaya jalur saat ini dan perkiraan biaya yang tersisa untuk mencapai tujuan menggunakan fungsi heuristik. 3. Jika biaya jalur saat ini ditambah perkiraan biaya yang tersisa melebihi batas kedalaman, mundur dan tingkatkan batas kedalaman minimum dari nilai terlampau dan ambang baru. 4. Ulangi langkah 2 dan 3 hingga simpul tujuan tercapai atau batas kedalaman melebihi ambang batas maksimum. 5. Jika simpul tercapai, kembalikan jalur sebagai solusinya. 6. Jika batas kedalaman melebihi ambang maksimum, algoritma berhenti menunjukkan bahwa tidak ada solusi. Iteratif memperdalam kedalaman pertama. Pencarian atau IDS adalah pencarian ruang strategi di mana pencarian mendalam kedalaman dengan setiap literasi sampai mencapai kedalaman negara tujuan dangkal. IDS setara dengan luas pertama pencarian tetapi menggunakan memori lebih sedikit. Pada setiap iterasi, ia mengunjungi node dalam pohon pencarian dalam urutan yang sama seperti depth first search, tapi urutan kumulatif di mana node pertama kali ini mengunjungi secara efektif luasnya pertama. IDS menggabungkan depth first pencarian, ruang efisiensi, dan kelengkapan luas pertama pencarian ini. Ketika faktor percabangan terbatas, ini adalah optimal ketika biaya jalan adalah fungsi non-penurunan kedalaman node. Kompleksitas ruang IDS adalah di mana merupakan faktor percabangan dan kedalaman dangkal gawang. Karena berulang memperdalam kunjungan menyatakan beberapa kali, hal itu mungkin tampak sia-sia.
tapi ternyata menjadi tidak begitu mahal karena di pohon sebagian besar node berada di tingkat bawah, sehingga tidak terlalu menjadi masalah jika tingkat atas yang dikunjungi beberapa kali. Keuntungan utama dari IDS dalam mencari permainan pohon adalah bahwa pencarian sebelumnya cenderung meningkatkan heuristik yang biasa digunakan seperti heuristik pembunuh dan pemangkas alfa beta, sehingga perkiraan yang lebih akurat dari skor berbagai node pada pencarian kedalaman akhir dapat terjadi. Dan pencarian selesai lebih cepat karena dilakukan dalam urutan yang lebih baik. Misal, alfa beta pemangkasan yang paling efisien jika ia mencari langkah terbaik pertama. Selesai artinya akan menemukan solusi jika ada. Ini juga menjamin optimalitas, menemukan jalur terpendek, selama fungsi heuristik dapat diterima, tidak pernah melebih-lebihkan biaya untuk tujuan, dan konsisten memenuhi ketidaksetaraan segitiga. IDE ini sangat berguna untuk memecahkan masalah dalam ruang keadaan besar di mana kendala memori menjadi perhatian. Namun, IDE dapat mengunjungi kembali node berkali-kali, yang menyebabkan perhitungan berlebihan. Ini juga memiliki kompleksitas waktu yang tinggi dibandingkan dengan algoritma lain, seperti A atau pencarian luas pertama. Meskipun demikian, ketika memori terbatas dan ruang pencarian sangat luas, IDE dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menemukan jalur yang optimal. Oke, sekian dari presentasi kami pada hari ini mengenai interaktif deepening A. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.